pada kami pelayanan. Saya silakan. Baik, selamat pagi kepada teman-teman pers semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Kami hormati semua yang hadir di sini tanpa saya sebut satu persatu. Baik, sesuai tadi petunjuk Pak Direktur, sebagai kami bidang pelayanan, orang paling disorot soal pelayanan COVID ya jelas pelayanan COVID itu di bawah bidang saya. Di sini di bidang ini ada dokter, ada perawat, ada analis yang melakukan pemeriksaan, ada juga pihak-pihak yang lain, tenaga kesehatan yang lain yang juga mendukung pelayanan COVID-19 ini. Saya akan coba jelaskan secara garis besar saja beberapa alur-alur yang sudah kami tetapkan di RSUD Bustoli sebagai kebijakan atau sebagai SPO kami. Bapak Ibu, rumah sakit ini ditetapkan sebagai pelayanan COVID-19, namun juga satu sisi juga mempunyai beban melayani pasien umum, pasien yang bukan COVID. Maka ada dua alur pelayanan kita. Ada alur pelayanan pasien yang rujukan, artinya rujukan ini dari pasien kes atau dinas-dinas kesehatan sekepulauannya. Ini sudah ada pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID yang akan dikirim ke rumah sakit. Kalau alur ini, maka setiap dinas atau pasien kes lain itu menghubungi dulu rumah sakit melalui hotline IGD yang sudah kita sebar ke semua dinas-dinas terkait. Dari situ nanti tim COVID kita IGD siap-siap menerima pasien yang bersangkutan karena sudah diberikan data dan diberikan juga ambulan plat berapa yang mengantarkan. Jadi itu kita terima di IGD COVID di bawah ruang RPTM. Kalau ini nggak masalah, ini udah kita siap. Yang jadi persoalan adalah bagaimana alur pasien yang non rujukan, pasien yang datang sendiri, yang dia sendiri juga tidak tahu dia COVID. Ini kami buat juga alur non rujukan. Maka setiap pasien yang datang ke rumah sakit ini, yang rawat inap, yang opname, apapun kasusnya, apapun persoalannya, screening yang kami lakukan, bukan mendiagnosa ya, screening yang kami lakukan adalah dengan rapid test. Disinilah awalnya. Kenapa kita lakukan yang sebelumnya tidak kita lakukan? Karena kita mau mencegah rumah sakit ini jangan jadi klaster, jangan tertular ke pasien lain, jangan tertular ke staf. Sebelumnya bapak-bapak ibu perlu kami akui, tanpa sengaja atau sengaja tertular pasien ini dari pasien yang tidak tahu yang OTG ke petugas kami itu sebanyak 44 orang staf rumah sakit yang sampai hari ini terkonfirmasi COVID-19. Yang 44 itu siapa? Ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada perawat, ada analis, ada tenaga lainnya, ada manajemen. Makanya kita buat tim kebijakan untuk melakukan screening awal dengan rapid test. Bagaimana pasien ini kalau screening rapid testnya reaktif? Maka pasien inilah kami tempatkan di ruang transit. Ruang transit ini ruang sementara, dan ini bukan hanya ada di RSUD Bustoli, Gatot Subroto pun punya ruangan ini. Tujuannya apa? Sebelum terkonfirmasi dia positif atau negatif, dia ditempatkan dulu di ruang transit, dan kami tempatkan satu pasien satu kamar, satu ruangan. Kalau sempat ada viral yang kemarin kami bingung, padahal itu satu kamar satu pasien. Artinya ya pasien itu sebelum ada hasil kita belum nyatakan dia apa positif atau negatif. Namun bila ada hasil swab, baik itu swab TCM atau PCR,
dia negatif, maka pasien yang tadi yang reaktif tadi kita pindahkan ke ruang perawatan biasa. Kita pindahkan ke ruang perawatan biasa dan dirawat secara biasa. Namun bila pasien yang dengan penyakit penyerta yang lain tadi hasil swabnya positif, maka kita pindahkan yang bersangkutan ke ruang isolasi tekanan negatif. Artinya di sini Bapak Ibu, kami mau menjelaskan, kami tidak ada niat mencari pasien yang positif atau negatif. Yang menjadikan positif negatif itu adalah keadaan pasien itu sendiri dan hasil labor. Di mana dia kena atau kapan dia kena, itu belum ada satu alat pun sekarang mendeteksi. Jadi ini garis besar alur rujukan kita ke rumah sakit ini. Tadi yang betul-betul yang dirujuk dari dinas kesehatan atau pasien kes yang lain. Satu lagi yang datang sendiri dengan penyakit lain. Ada yang datang karena usus buntu, ada yang karena mau melahirkan, ada yang kita rapid, kita screening. Jadi kalau sudah reaktif, kita pindahkan ke ruang isolasi. Ruang transit. Baru kita swab. Besoknya apa hasilnya, itulah menentukan dia dirawat selanjutnya bagaimana. Dan ini semua kita laporkan ke Satgas. Perlu kami jelaskan, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, di rumah sakit kita ini ada 2 alat. Satu alat PCM, satu alat PCR. Nanti Dr. Yuli yang ahlinya bisa menjelaskan cara kerjanya, apa spesifikasi masing-masing. Tapi dua-duanya ini diakui dan dua-duanya ini diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya kita bersyukur. RSUD Gunung Sitoli salah satu rumah sakit rujukan yang memiliki 2 alat pemeriksaan. Tapi secara garis besar, TCM ini, tes cepat molekuler, adalah tes yang hasil pemeriksaannya itu cepat. Butuhkan 1-2 jam, hasil akan keluar. Namun sekali periksa sampel tidak banyak. Dan ini kita utamakan untuk pasien yang dirawat inap, yang keadaannya berat. Kenapa? Supaya cepat tahu jelas terkonfirmasi apakah dia negatif atau dia positif. Karena ini akan penting bagi dokter DPCP kita dalam membuat asuhan medisnya, penanganannya, atau nanti bukan kita berdoa. Banyak kejadian sebelum pun hasil swab TCM keluar karena keadaannya sesak gawat tadi, meninggal duluan. Ini kan perlu kepastian apakah COVID atau tidak. Walaupun setelah kita keluarkan hasil, banyak juga keluarga-keluarga yang tidak menerima. Namun kami dari rumah sakit sudah berusaha mengedukasi, menjelaskan. Terus juga kami jelaskan kepada rekan-rekan pers, di ruang transit dan di ruang isolasi sebenarnya tidak boleh ada pendampingan. Itu sudah kita jelaskan. Dan itu ada inform concern-nya. Terus perlu kami lagi jelaskan di sini yang sering jadi masalah isu adalah sering ditemukan pasien di COVID-kan, terutama ini pasien-pasien yang awalnya masuk bukan karena dia sendiri pun tidak tahu COVID, tapi dia punya sakit penyerta yang lainnya, misalkan diabetes mellitus, hipertensi, stroke. Namun karena kita sudah ada kebijakan di awal tadi, semua pasien apapun kasusnya dilakukan screening, maka bisa kita jaring orang-orang yang tadinya OTG, orang tanpa gejala. Artinya OTG di sisi COVID-nya, tidak sesak nafas, tidak ada gejala yang lain, tapi karena kita screening, rapid test, lanjut swab, akhirnya positif. Apakah bisa kan di rumah sakit? Saya tanya teman-teman, kalau hasil PCR-nya atau hasil TCM-nya positif, bisa nggak kami katakan ke keluarga negatif? Kalau yang teman-teman
teman-teman bisa bilang bisa, dampaknya nanti teman-teman, berapa lagi orang terpapar setelah menjenguk atau melayani dari pasien ini bila meninggal. Jadi langkah kami menyatakan seseorang itu positif atau kembali dari hasil swabnya, dan Dokter Yuli tidak mungkin yang positif dikatakan negatif, yang negatif dikatakan positif. Dia punya sumpah, dia dokter, dia punya hati nurani. Apakah mungkin Dokter Hotman, kabin pelayanan RSUD Gunung Story, mengcovidkan istrinya, mengcovidkan anaknya, mengcovidkan pembantunya? Tidak. Tapi saya bangga, istri saya kena. Kenapa? Karena dia pelayanan, perjuangannya kepada mesin 5-10 hari, 10 kali 1 hari dia WSG ke pasien-pasien yang tadinya yang OTG. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu, teman-teman wartawan di sini apakah ada yang OTG, kita nggak tahu. Yang tahu itu nanti terkonfirmasi dengan hasil swab. Soal jenazah, bagi tugas rumah sakit hanya sampai pemulasaran jenazah. Artinya di pemulasaran jenazah ini kita lakukan protokol COVID. Jenazah kita semprot, kita lakukan pembungkusan 3-4 kali, kita semprot lagi, kita masukkan ke kantong jenazah, kita semprot lagi, kita masukkan ke peti, petinya kita paku rapat jarak-jarak 10 cm, dan kita kasih lem di sela-selanya supaya tidak ada celah. Setelah itu selesai, tim satgas lah soal penguburan, itu nanti soal satgas. Saat ini RSUD Gunung Story seperti yang kita jelaskan tadi ada 2 alat, PCR dan PCR. Kami RSUD Gunung Story khusus pasien yang opname kami melakukan swab sendiri, petugas lab melakukan swab. Namun khusus sampel-sampel yang dikirim karena swab massal itu dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Itulah pelaksana tracing. 3T itu tracing, testing, treatment. Jadi rumah sakit ini dia di treatmentnya yang banyak dan juga di testingnya. Jadi sampel kami terima, diperiksa di labor, apa nanti hasilnya kami laporkan secara kolektif kepada satgas. Jadi alurnya diperiksa, dokter penanggung jawab laboratorium memberikan hasil resmi kepada direktur, direktur memberikan hasil resmi kepada satgas. Jadi kita tidak ada potensi untuk mengcovidkan orang, dan nggak ada untungnya kita mengcovidkan orang. Perlu kami laporkan kepada rekan-rekan media, berdasarkan catatan kami, RSUD Gunung Story telah melakukan pemeriksaan TCM dan PCR, di mana total yang positif yang sudah kita periksa selama ini baik dari 2 alat ini adalah 421 orang. Di mana kalau TCM itu kita periksa 360 sampel, kalau PCR itu kita periksa sampelnya 3.523 sampel secara PCR. Jadi totalnya yang positif selama ini mulai dari rumah sakit ini ditetapkan sebagai rumah sakit COVID-19 421 orang. Dimana kalau kami buat sebarannya, kota itu 275 orang, Nias Induk itu 18, Nisel itu 87 orang, Nisut itu Nias Utara 21 orang, dan Nias Barat itu sebanyak 20 orang. Dan perlu juga kami laporkan kepada rekan-rekan media, total yang kami rawat inap selama ini yang positif, yang kami rawat inap ya ini perlu kita jelaskan, yang kita rawat di rumah sakit ini adalah hanya yang bergejala sedang dan berat. Kalau OTG dan gejala ringan ini diisolasi di tempat yang disediakan oleh
Satgas. Ya, kalau kita tahu seperti Kardita sekarang ini ya, atau tempat hotel-hotel yang sudah ditetapkan Satgas. Dari 104 yang sudah kita rawat di ruang RITN itu, yang tercatat di rumah sakit ini yang meninggal itu sebanyak 10 orang. Yang tercatat di rumah sakit ini yang meninggal sebanyak 10 orang. Walaupun kalau laporan kota ada 11 atau apa itu mungkin yang dicatat meninggal di Medan tapi warga kota. Dan pada posisi hari ini di ruang isolasi kita ada 9 orang pasien yang kita rawat. Jadi rekan-rekan wartawan, media semua kami mohon bantuannya. Tugas kami adalah merawat, mendiagnosis. Tapi tugas teman-teman wartawan tolong beritakan faktanya, berimbang, sampaikan, edukasi masyarakat kita. Nggak bisa kami sendiri. Dan seperti kata Pak Direktur itu tadi, rumah sakit ini hanya bagian kecil dari suatu sistem Satgas yang penanganan COVID-19 ini. Kita bagian kecilnya. Hulunya ada, tapi kita hilirnya. Tapi yang mendapat caci makian tetap nakes. Terlepas kami bukan sempurna, ada kekurangan kami akui. Namanya juga ini hal yang baru. Jangankan kami, dari kementerian saja pedoman pencegahan dan penanganan COVID-19 ada 5 kali revisi sampai sekarang. Jadi ini hal yang baru, tidak ada orang hebat menangani COVID ini, tidak ada. Tapi kita hebat kalau kita semua sama-sama bersatu memeranginya. Tapi kalau ada yang percaya, nggak percaya, ini sampai kapanpun tidak akan hilang COVID ini di dunia ini. Inilah harapan saya sebagai Kabid Pelayanan kepada teman-teman wartawan semua, dan semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Ya, sekali lagi saya sampaikan salam sehat, salam waras. Baik teman-teman media, itulah penjelasan Kabid Pelayanan Dr. Hotman Purba tentang teknis SPO pelayanan COVID di Masing-Masing Story.